Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, dosen Politeknik LP3I Medan, Prodi Teknologi Komputer. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu desain grafis. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS, berada di semester 3 untuk prodi teknologi komputer. Adapun profil lulusan yang ingin dicapai adalah sebagai desainer grafis atau dapat menghasilkan karya desain seperti pembuatan logo, tipografi, dan desain pada percetakan maupun perusahaan. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini diantaranya yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yaitu mampu mengenal interface Corel Draw dan mempersiapkan ruang kerja untuk menggambar atau work area. Dalam hal ini kita juga menyampaikan pengertian dari desain grafis serta konsep desain. Selanjutnya, mahasiswa mampu memodifikasi gambar yang dibuatnya. Dalam hal ini kita mengajarkan praktek pembuatan denah lokasi baik untuk pesta maupun lokasi yang diperlukan lainnya seperti lokasi penjualan properti atau perumahan. Umumnya kalau di percetakan itu pembuatan surat undangan biasanya disertai lokasi pesta, dan juga brosur untuk properti juga disertai lokasi penjualan, di mana tempat penjualan perumahannya. Kemudian mahasiswa mampu mengisi gambar dengan warna campur, pattern, dan tekstur. Dalam hal ini kita mempraktekkan cara pembuatan gambar kupu-kupu yang pada sayapnya kita berikan tekstur pencampuran warna. Selanjutnya mahasiswa mampu mengatur objek, seleksi, duplikasi, order, grup, dan break apart. Dalam hal ini kita mempraktekkan desain cover suatu produk dari suatu perusahaan. Kemudian mahasiswa mampu melukis dengan artistik media tools. Dalam hal ini kita mempraktekkan pembuatan logo suatu perusahaan. Lalu mahasiswa mampu menggunakan fasilitas interaktif konektor dan dimension atau ukuran. Dalam hal ini kita mempraktekkan cara pembuatan denah rumah atau denah properti beserta ukurannya. Selanjutnya mahasiswa mampu mendesain teks artistik. Dalam hal ini kita mempraktekkan pembuatan desain perusahaan coffee maker. Kemudian mahasiswa mampu membuat karya ilustrasi dari sebuah foto. Dalam hal ini kita mempraktekkan pembuatan ilustrasi dari foto masing-masing mahasiswa. Lalu mereka mampu membuat format kalender serta desain yang punya nilai jual. Dalam hal ini kita mempraktekkan pembuatan kalender tahun saat berjalan sesuai dengan desain masing-masing. Selanjutnya mereka mampu membuat booklet ataupun format e-paper koran dengan desain yang menarik. Dalam hal ini kita mempraktikkan pembuatan booklet yang sesuai dengan bentuk e-paper majalah maupun e-paper koran. Untuk metode yang digunakan meliputi ceramah, kerja kelompok, dan praktek menggunakan Corel Draw. Dalam tata kelola perkuliahan ini menggunakan penerapan praktek langsung atas tujuan yang ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk menyelesaikan dengan baik semua tes atau ujian, dan tugas yang diberikan secara berkala dalam bentuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester secara praktek yang berkaitan langsung dengan materi yang diberikan. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran, dan apabila karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pembelajaran, maka harus melakukan pemberitahuan secara resmi. Maksimal ketidakhadiran dalam pertemuan ini adalah 3 kali. Dan
Dan apabila lebih dari itu, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian dan mahasiswa harus mengikuti perkuliahan di semester berikutnya. Selanjutnya, terkait tugas-tugas atau ujian yang tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan akan memperoleh nilai E atau 0. Jika perkuliahan bertepatan dengan hari libur atau libur nasional, maka akan diganti pada hari lainnya. Untuk penilaian hasil pembelajaran mahasiswa, penilaian dilakukan terhadap aktivitas selama pelaksanaan perkuliahan. Penilaian atau tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan, yaitu untuk formatif memiliki bobot 10%. Untuk tugas terdiri dari tugas mandiri dengan bobot 60% dan tugas kelompok 40% dengan akumulasi tugas sebesar 25% dari persentase penilaian. Untuk ujian tengah semester atau UTS, bobot penilaian sebesar 30%. Dan untuk ujian akhir semester atau UAS dengan bobot sebesar 35%, sehingga total bobot sebesar 100%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan mengenai video pembelajaran di kelas yang saya ampu, yaitu di Prodi Teknologi Komputer di semester 3 mengenai mata kuliah desain grafis. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita berdoa bersama ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, pada malam hari ini kita pertemuan ke-7 ya. Sebelumnya kita sudah belajar materi kita untuk buat teks ya. Teks menggunakan artistik media tools. Pada malam hari ini kita materinya buat logo ya. Logo yang akan digunakan untuk perusahaan ya. Ya, coba sama-sama kita gunakan Corel Draw ya. Silakan, pertama kita buat kotak dulu ya. Menggunakan perintahnya diklik sama-sama. Sudah? Ya, arahkan aja ke sini. Oke. Bisa? Bisa? Ya. Oke, yang lain ikut ya. Ya, kemudian kita pilih, ini ada Pick Tools ya. Klik Pick Tools. Ya. Kemudian arahkan ke kotak yang barusan kita buat. Kemudian klik kanan. Ya, di situ ada Convert to Curve. Convert to Curve. Convert to Curve. Ya. Yang atas ini Convert to Curve. Kamu sudah bisa ya? Betul? Convert to Curve sudah? Iya. Di bawah Pick Tools, di sini ada Shape Tools. Klik Shape Tools. Oke? Ya. Kita ambil di tengah-tengahnya ini. Ya, diprediksi aja tengah-tengahnya ya. Klik di tengah-tengahnya, baru klik kanan. Ya, klik di tengah-tengahnya dulu, baru klik kanan. Di situ ada tulisan Add. Ada? Ya, klik Add. Ya, klik Add. Good, sana bisa? Bisa ya. Klik Add. Nah, Add ini fungsinya menambah titik ya. Kalau kita lihat tadi kotak itu titiknya 4. 1, 2, 3, 4. Kita tambah satu lagi, jadi 5 titiknya ya. Paham ya? Oke. Coba kita klik, umpamanya yang sebelah kanan dulu.
klik titik yang sebelah kanan, kita geser ke atas, lihat seperti ini. Lepas. Oke, kemudian titik yang kita geser ini kita klik kanan di titiknya. Kita klik kanan di titiknya. Di situ ada tulisan to curve. To curve itu artinya membuat lengkung. Ada? Ada, ya. Kita pilih to curve. Oke. Sudah? Masih di posisi ini, coba langsung kita delete aja. Delete, lihat hasilnya. Ya, sudah lengkung. Delete. Klik kanan delete boleh. Tapi to curve dulu. Langsung delete aja enggak apa-apa. Ya, delete. Ya. Lengkung dia ya. Sana sudah lengkung. Coba klik. Ya, delete. Salah pilih titiknya sini. Dibatalin dulu ya. Klik titiknya. Ya. Delete. Oke. Sebelah kanan bisa ya. Kalau gitu buat yang sebelah kiri. Dengan cara yang sama tadi ya, klik dulu di sini, sorong ke tengah atas dulu ya. Kemudian klik kanan. Diapain supaya lengkung? Curve ya. Curve. Ya, kemudian delete. Nampak ya? Nah, kalau kita lihat ini kan bentuknya belum pas. Supaya pas, perhatikan ya. Supaya pas, klik ini. Nah, itu kan muncul panah ini ya. Ada panah. Ya, saya klik panahnya, seret ke kiri. Nampak ya? Panah yang atas bisa juga digeser, seret ke kiri. Lihat hasilnya. Itu juga yang sebelah kanan, ada panahnya, klik. Ya, nampak itu ya. Ya. Ya, bisa kita setel bentuknya ya. Umpamanya yang bawah ini tengah terlalu turun, bisa dinaikkan lagi gitu ya. Tergantung logo kita ya. Ya, karena yang jelas masih bisa diedit. Nah, kita edit aja pelan-pelan. Kalau kita anggap kurang pas, kalau mau kita zoom pas ya, zoom tekan F4. F4. Nah, ini untuk zoom full dia ya. Tekan F4. Ya, zoom full supaya bisa jelas. Mana kurang-kurangnya kalian setel aja sendiri. Lihat ini ya. Panahnya disetel, lepas. Yang sebelah kiri juga tarik panahnya, lepas. Lihat hasilnya ya. Imbangkan dengan sebelahnya ya. Kiri kanan harus imbang. Ini klik lagi yang atas supaya bisa imbang. Ya. Kalau sudah kita klik pick tools-nya tadi ya. Klik pick tools-nya kalau sudah. Nah. Bisa. Ya, sudah ya. Ya, sudah. Ya, kita lanjut lagi sampai sini. Coba kita kasih warna ya. Nah, klik kasih warna. Terserah mau warna apa ya. Ya, ini untuk kasih warna. Kita tes saja. Ini warna ya. Ini biasa. Ini jenis-jenis warnanya bisa ya. Bisa. Ya, kita lanjut lagi. Perhatikan sampai sini. Ya, kita kasih efek
efek 3 dimensi supaya biar lebih tebal kesannya ya. Caranya coba klik di sini ada drop shadow, klik jangan dilepas. Ya. Kalau bukan drop shadow mungkin di situ ada extrude atau kontur. Apa? Ada drop shadow. Ada? Ya, ada. Ya. Nah, yang kita pilih adalah extrude. Ini untuk menebalkan ya. Untuk menebalkan. Sudah? Ya, coba klik extrude. Kemudian klik sembarang aja, klik jangan dilepas. Sorong ke tengah. Kemudian dilepas. Ada bentuknya aja, sudah terbentuk tapi belum jadi ya. Terbentuk tapi belum jadi. Ya, lepas saja dulu. Gak usah digeser kiri kanan nanti. Ya, lepas saja dulu. Lepas saja dulu. Ini pun juga menjadi ya. Di sini. Apa lagi? Sudah, sekarang bisa? Belum. Kenapa ulang? Hasilnya belum enggak. Ini tanggung ya. Ini tanggung sedikit lagi ya. Saya kasih ya. Jadi ini tadi saya bilang jangan geser kiri kanan, biar jadi dulu baru kita edit. Cara editnya ini ya. Extrusion bevel, klik, baru use bevel, checklist. Nah, nampak ini ya, bevel. Tapi hasilnya belum nampak juga karena warnanya belum dapat. Kalau itu di sini ada gambar bola lampu. Pilih yang atas, tes dulu. Nampak? Udah jadi ya? Udah berubah. Paham ya? Boleh ini terserah. Ini ya. Bisa ya? Ya? Ya, kalau mau lebih tebal lagi, ininya bisa dinaikin ya. Ini kan 2 mili, sorry. Ya, kita naikkan, umpamanya jadi 5. Nah, nampak ya? Jadi 5 mili. Bisa. Bisa ya? Saya mau nanya Pak, ini yang objeknya ini, objek propertinya ini di atas, terus buat di samping gitu. Oh, Gimana ini ya? aja dulu. Belum ini tadi yang tutup. Turunin. Itu kan ya ada X-nya betul. Sudah belum X itu. Ya, kepalanya ini. Yang biasa kepalanya digeser ya. Ada huruf X-nya. Ini ada X-nya. Tutup. Sudah, lalu ALT enter. Masih ada yang sifatnya Barang aja, Pak. Ya, coba tarik dulu nanti kita apain ya. Tarik lagi dikit aja dulu. jangan naik kali. Bisa ya, sampai sini bisa ya. Bisa sampai sini? Ya, kita lanjut dengan gambar bintang kemarin ya. Coba klik di sini. Ini ada poligon. Poligon. Ya, di dalam poligon itu banyak koleksinya ya. Ada star, ada kompleks star, basic shape ya. Banyak ya. Kita ambil star. Coba. Star artinya bintang. Klik. Sudah? Nah, perhatikan dulu. Ini bintang saya tarik di sini, lihat. Saya tarik ya. Bintang saya tarik. Ini kan bonyok ini ya. Supaya nggak bonyok, tekan kontrol ya. Jadi nggak bonyok. Saya bisa. Ya, jadi lepas. Kasih warna. Tadi sudah dikasih tahu caranya kasih warna ya. Nampak itu? Bisa ada warna.
Sudah? Ada warna ya? Warna sudah? Nah, coba perhatikan. Kita klik pick tools lagi. Pick tools lagi. Dan nah, ini kan posisi dari bintang kita masih terpilih. Ya, masih terpilih ya. Oke. Kalau masih terpilih, tekan shift, jangan dilepas. Baru pilih logonya ini, klik. Jadi dua yang terpilih ya. Tekan huruf E sama C. E, C, lihat hasilnya. Buka yang salah. Hah? Biar orang ini bisa juga. Nah, baru sih. Kalau begitu kalau Oke, oke Pak, enggak. Baik. jadi udah maksud kita tutup ini ya. Oke ya. Jadi sudah siap kita logo, bisa aja kita buat bintangnya ya, mau bintang 7, bintang 5, terserah ya. Ini saya buat untuk arahnya ke partai bintang gitu ya. Terserah nanti kalian mau gunakan warnanya juga boleh ya. Tulisannya juga ya. Jangan lupa nanti dibuat nama kalian, share di grup kita ya untuk hasilnya. Saya rasa itu aja untuk hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.